Ya, selamat sore. Hari ini ada pergantian jadwal, jadi seharusnya dasar JavaScript, jadi bisa terlebih dahulu ini ya mempelajari mengenai JavaScript-nya. Di sini ada yang belum mengenal programming sejauh ini? JavaScript tadi udah belum ya? Python ya? Python tadi pagi Python. JavaScript ada yang sudah pernah coba atau yang belum pernah coba? Boleh saya survei dulu. Karena materinya ini langsung loncat ke React. Jadi yang seharusnya JavaScript nanti atau HTML dan CSS nanti akan dibahas oleh Mas Bintang, tapi sesinya nanti akan diatur kembali. Baik, rata-rata belum. Untuk HTML, bagaimana HTML atau CSS? Oke, baik. Ya, jadi sebagian besar belum ya. Ya, tapi seharusnya sih nggak sulit untuk HTML, CSS, JavaScript. Jadi kita langsung loncat dulu ke React. Sebentar saya siapkan dulu bahannya. Untuk course-nya nanti bisa enroll di course gratisnya Bisa AI Academy. Silahkan dicari namanya React. Di sana banyak yang gratisnya, langsung enroll aja belajar dari sana. Atau yang HTML, CSS, JavaScript juga ada ya. Kemudian karena ini acara kita kolaborasi dengan Bisa AI Academy, jadi bisa tadi ada info dari tim Bisa AI ya untuk komen dan juga like bintang 5 di aplikasi. Oke, baik, kita mulai ya untuk acara hari ini. Kita akan membuat aplikasi front end. Kalau tadi pagi sudah belajar Python, yang nantinya Python itu akan kita manfaatkan untuk membuat aplikasi back end. Nah, sekarang kita akan membuat aplikasi front end. Sebelum ke sana, mungkin sedikit perbedaan apa itu front end dan apa itu back end. Jadi, dalam pengembangan suatu aplikasi, arsitektur dalam pengembangan aplikasi itu ada banyak ya arsitekturnya. Salah satunya adalah yang berbasis back end dan juga front end. Saya tampilkan dulu. Contohnya seperti ini. Kita lihat arsitekturnya. Oke. Nah, kelihatan ya semua ya. Ya, jadi ada yang disebut dengan back end, ada yang disebut dengan front end. Bedanya apa? Kalau back end lebih ke arah kita mengembangkan aplikasi yang bukan aplikasi ya, tapi ya back end, program back end yang terintegrasi dengan pihak ketiga. Ini contohnya. Kemudian integrasi dengan database. Kemudian mekanisme security, autentikasi, itu semuanya dikerjakan oleh back-end. Nah, jadi contohnya gimana? Sebelum ke contoh, kita bahas dulu yang front-end. Kalau front-end, lebih banyaknya ke arah tampilan. Ada tampilannya, terhubung ke back-end, ya, data-datanya itu back-end semua, gitu. Ya, itu contohnya. Misalkan kalian buka aplikasi, misalkan contohnya apa ya, yang sering digunakan, Traveloka misalnya. Pernah coba aplikasi Traveloka? Jadi kan kalau kita buka aplikasi Traveloka, sebentar, kita coba Traveloka. Ya, jadi aplikasi Traveloka nih contohnya. Kita bisa menggunakan web, kita bisa menggunakan mobile apps, ya, baik itu Android ataupun iOS. Semuanya bisa kita akses melalui 3 platform tadi. Penyimpanan datanya di mana? Tidak ada di dalam web ini, tidak ada datanya.
Tidak ada juga di dalam aplikasi, nggak ada. Adanya di mana? Adanya di dalam server, di dalam backend. Ya jelas konsepnya sampai sini. Nah silakan bisa dilihat dulu skemanya sebentar ya. Saya izin dulu 1 menit. Nah, baik kita lanjut lagi ya. Nah, jadi di sini ada front end. Front end-nya itu bisa Android, bisa iOS ataupun web. Kemudian ada back end. Back end-nya itu misalkan di sini ada satu server namanya gateway, yang mana nanti Android, iOS atau web itu terhubung ke gateway, dan gateway ini nanti akan terhubung ke di belakangnya misalnya ada beberapa server, itu bisa ya. Dan server-server ini nanti terhubung lagi ke aplikasi lainnya, misalnya payment gateway, delivery partner ya, atau database dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, jadi kenapa kita pisah antara front end dengan back end? Kalau ya ini kan programnya full stack ya, full stack programming. Di mana full stack itu akan ada mekanismenya tadi, kita mengerjakan keseluruhan sistem. Ada front end-nya, ada back end-nya, ada cloud-nya, ada security-nya, ada database-nya, ya dan lain-lain. Database-nya ada di mana? Tentu saja ada di back end. Boleh nggak di front end? Seharusnya jangan gitu. Tapi bisa. Cuman ya misalnya gini, kita kasih database-nya di front end, berarti kan orang-orang kalau dibongkar bisa kelihatan. Seharusnya di mana? Di back end. Yang disecurekan yang mana? Yang disecurekan contohnya adalah gateway-nya kita securekan. Kenapa? Karena ini tempat bertukarnya data antara front end dengan back end lewat gateway. Yang lainnya secure atau enggak? Ya kalau misalnya enggak keburu kita securekan ya bisa. Dengan mekanisme isolasi. Jadi misalnya yang mengakses server 1 dan server 2 hanya gateway. Selain itu enggak bisa. Boleh ya kayak gitu. Baik, kita sekarang langsung ke case study real-nya. Contohnya bagaimana? Aplikasi Traveloka.
Contoh Traveloka, kalau saya login dengan akun saya lewat web, kemudian saya login lagi dengan menggunakan Android, saya login lagi dengan menggunakan iOS, sama nggak informasi di profilnya? Sama. Berarti kan datanya bukan disimpan di front end, benar ya? Bukan di sini disimpannya, tapi di mana? Di dalam back end kita, gitu. Kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Jelas kira-kira konsepnya? Jelas nggak sejauh ini? Konsep back end dan front end. Nah, nanti selama pelatihan ini kalian akan membuat back end-nya dan juga front end. Hari ini kita akan membuat front end-nya ya. Baik, sekarang kalau kita ingin membuat back end itu panjang ceritanya. Jadi nanti akan dijelaskan kemudian ya. Nah, sekarang kita connect ke back end ke front end dulu ya. Jadi front end ini bisa aplikasi Android, bisa aplikasi iOS ya, bisa aplikasi web ya, bisa dashboard, itu adalah front end. Mengembangkannya pakai apa? Bisa banyak. Yang penting tipenya adalah front end. Misalkan kalau kita buat aplikasi Android misalnya, Android-nya itu native modelnya. Native itu yang bawaannya dari Google banget gitu. Apa contohnya? Contohnya Android Kotlin misalnya. Sebagai contoh ya. Dengan menggunakan Kotlin atau Java ya. Nah, kita bangun dengan menggunakan Kotlin, nanti bisa dibaca-baca ya. Tapi kita di pelatihan ini, di bootcamp ini kita nggak menggunakan Kotlin. Dan juga kita tidak menggunakan Java. Ya, kenapa? Karena kalau native ya, ini contohnya kita develop pakai Kotlin. Berarti saya bangun aplikasi Android, saya mengembangkan pakai Kotlin. Kemudian iOS biasanya kita menggunakan Swift ya. Swift iOS. Kita menggunakan Swift atau Objective-C. Nah, ini kan artinya ada dua programming di sini. Tidak hybrid. Nah, jadi alasan kita menggunakan React. Ya, React ya. React adalah kenapa kita pakai React? Karena sekali mengembangkan dalam satu single code, kita bisa menggunakan untuk berbagai platform. Bisa kita jalankan untuk iOS, bisa kita jalankan untuk web, bisa kita jalankan di Android. Jadi satu kali bangun aplikasi bisa dijalankan di 3 aplikasi, di 3 platform. Ada yang mau ditanyakan dulu? Contohnya gimana? Silakan dibuka contohnya expo.io. Ya, ini saya buka project ya di expo.io. Silakan dicoba buka halaman ini snacks.expo.io. Ini saya clearkan dulu ya. Silakan dibuka di halaman snack.expo.io. Jadi semuanya hari ini tutorialnya tidak ada yang diinstal. Kalau mau diinstal silakan bisa coba sendiri. Nah, jadi ini kita akan menggunakan tools online namanya Expo ya. Expo ini adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi React, baik itu React.js, React Native ya. Dan kita bisa langsung jalankan di platform yang berbeda. Bisa kita jalankan di iOS, tinggal kita klik tap to play, nanti jalan di iOS-nya. Ya, tapi di sini ngantri nih, ada queue-nya, ngantri. Biar nggak ngantri gimana? Silakan di-install dari Play Store atau App Store masing-masing. Cari namanya Expo. Ya, namanya Expo. Nah, ini di-install aja Expo nih. Di Android maupun di iOS-nya silakan di-install. Kemudian di-scan. Klik run on phone. Klik QR code, scan QR code-nya. Nah, setiap kalian ngoding nanti ya, peserta ngoding di sini Expo di device mobile kita nanti akan ke-update sendiri. Misalnya kita tambahkan tampilan apa misalnya contohnya. Nah, nanti akan ke-update real time ya. Nah, ini kelebihan kita menggunakan Expo ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi silakan bisa diulik
nama IDE-nya atau Integrated Development Environment atau lingkungan pengembangan aplikasinya adalah dengan menggunakan Expo dan bisa secara online. Diaksesnya di alamat snack.expo.dev ya. Nah, nanti apa yang bisa kita lakukan ya? Saya coba lihatkan contohnya dulu. Oh, harus login. Nah, saya lupa passwordnya. Sebentar saya login dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ada pertanyaan sejauh ini? Boleh mic-nya dinyalakan ya, atau lewat chat juga boleh. Nah, sekarang saya share dulu apa yang bisa dilakukan melalui Expo. Nah, jadi ini misalnya saya buat beberapa project ya. Misalnya saya buka yang Smart Kiwi. Contohnya projectnya. Nah, ini saya punya aplikasi yang udah dibuat dengan ini kita belum mulai ngoding ya. Saya buka dulu wawasannya biar tahu oh caranya seperti ini. Ini codingannya panjang kalau kita belajar codingan. Nah, makanya sebenarnya bootcamp dalam waktu 3 hari itu tidak memungkinkan langsung jago gitu. Apalagi yang baru belajar. Hanya kita buka kesempatan untuk on-job training. Ya, karena ini untuk menjadi aplikasi yang sangat sederhana pun itu butuh waktu. Nah, di on-job training ini, biasanya ini pengalaman saya sedikit. Pertama kali ngoding ya, saya nggak bisa sebenarnya. Dulu tahun 2005 lah, mungkin 2005 kira-kira. Pertama kali ngoding. Nggak bisa, tapi ketika diberikan project, tolong ini harus selesai nih, oh langsung bisa tuh tahun 2005 gitu, gitu ya. Jadi karena project biasanya cepat kita belajarnya, on job training akan cepat. Itu pengalaman saya dan banyak yang lain pun banyak seperti itu. Jadi harapannya semuanya bisa ikut on job trainingnya kita. Pak saya nggak bisa, nggak ada basic, ya kita belajar gitu. Oke, sebagai contoh misalnya gini, ini tampilan webnya atau tampilan Android-nya nanti seperti ini tampilannya. Saya ingin menampilkan data-data. Ini anggaplah ini adalah, coba sebentar tadi yang ini ya. Ini adalah front end. Saya nggak punya data sama sekali. Datanya ada di mana? Di back end datanya. Ya, datanya ada di back end. Nah, data ini yang saya tampilkan ini ada gambar hijau, kemudian ada link ya, ada kalimat dan lain-lain. Ini datanya dari back end. Front end tidak memegang sama sekali data. Jelas ya? Nah, misalnya saya klik load more. Yang terjadi adalah kita load data berikutnya. Saya klik lagi load more. Muncul lagi. Saya klik lagi, muncul lagi. Nah, kok bisa seperti ini modelnya? Dan tanpa adanya refresh. Kalau dicoba kan misalkan aplikasi apa tampil misalnya. Ada refresh-nya kan, banyak refresh-nya kalau aplikasi tampil. Event, refresh. Klik program webinar, refresh. Kesini lagi, refresh. Nah, kalau menggunakan React, itu biasanya nggak kelihatan. Nah, ini salah satu kelebihannya. Ya. Jadi, kenapa kita menggunakan React? Tadi banyak ya. Karena React ini dia hybrid platformnya. Kemudian, refresh halamannya tidak kelihatan. Ya, nanti ada kelebihan-kelebihan lainnya. Baik. Nah, kita coba lihat. Di sini tampilannya seperti ini. Sebenarnya data yang dikeluarkan oleh backend, kita lihat lagi ya backend kita. Ini backend kita. Data yang dikeluarkan oleh backend, outputnya berupa apa? Hanya 2 biasanya yang dikeluarkan saat ini ya. Tapi ada juga sekarang sudah mulai keluar format lain. Tapi yang umumnya banyak digunakan ada 2 format yang dikeluarkan oleh backend. Yang pertama adalah XML, yang kedua adalah JSON. Jadi ada 2 format, JSON dan XML. Contohnya bagaimana? Mungkin bisa coba lihat data BMKG. Silakan bisa dilihat-lihat ya, data BMKG, cuaca. Nah ini, ini. Oh sekarang harus pakai ini ya. Oh, oke. Nah ini ada data BMKG, silakan bisa dilihat-lihat. Contohnya seperti ini. BMKG setiap waktunya mereka mengeluarkan data terkini mengenai cuaca. Ya, misalkan
ada perkiraan cuaca, ada gempa bumi, ya, ada tsunami dan lain-lain. Datanya dikeluarkan real time. Contohnya misalnya gempa bumi. Saya mau lihat data auto gempa. Terakhir update-nya 16.57, 2 menit yang lalu. Kita lihat gempa hari ini terjadi jam 11. Di mana? Ini ada lokasinya nih. Ini ya. Di daerah Sulawesi Tengah contohnya ya. Nah, ini formatnya adalah format XML. Jelas ya. Ini adalah format XML. Yang mana ini adalah format pertukaran data. Kalau kita kembali ke skema kita, anggaplah back-end-nya ini adalah BMKG. BMKG mengeluarkan output dari gateway, anggaplah ini adalah gateway. Output dari gateway-nya berupa data XML. Kenapa harus XML? Kenapa nggak boleh format lain? Karena XML atau JSON, nanti setelah ini kita lihat JSON ya, adalah format standar dalam pertukaran data antara platform yang berbeda. Seperti itu. Kita lihat lagi. Kita sebagai user biasa, kita nggak tahu BMKG ini buat back-end-nya tuh pakai bahasa apa, kita nggak tahu. Yang kita tahu, dia mengeluarkan formatnya itu XML. Nah, kita sebagai front-end akan membuat aplikasi melihat gempa terkini, powered by BMKG. Jelas ya, sampai sini. Kita buat dengan React nanti. Gitu. Yang dilakukan adalah kita mengakses API-nya yang disediakan oleh BMKG. Ini adalah API atau Application Programming Interface. Ya. Nah, API-nya hit ke alamat autogempa.xml. Kita hit alamat ini. Dan data yang dikeluarkan oleh BMKG adalah data info gempa ini. Kita baca, gitu. Dibacanya dengan siapa? Siapa yang membacanya? Front-end. Front-end baca. Kenapa harus ada front-end? Karena ini kan keluaran back-end nih. Bisa dibaca oleh user biasa nggak? Nggak bisa kan? Bingung bacanya. Ini gimana nih visualisasinya? Nah, kita sebagai programmer akan membuat interface yang menarik. Nah, interface-nya kita siapkan ya. Misalkan di sini kita siapkan dalam bentuk peta, gitu kan? Peta markernya kita arahkan ke lintang dan bujurnya, ya contohnya. Dan nanti akan muncul petanya. Oh, di situ lokasinya. Nah, front-end intinya adalah mengambil data ini. Ya, yang menyediakan datanya secara real time siapa? Back-end. Contohnya gitu. Ada yang mau ditanya? Kembali lagi ke kasusnya Traveloka, ya contohnya. Kalau kita buka halamannya Traveloka, di contoh ya, Traveloka. Ya kita cari misalkan lokasinya di Bandung, contoh. Saya cari ya, cari hotel misalnya di Bandung. Muncul nih, ini kan lagi loading ya, dia mencari hotel di Bandung. Ada di mana lokasinya? Lokasi penyimpanan data ini ada di back end, nggak mungkin di front end. Front endnya kan ini. Dan lewat aplikasi juga sama, nggak disimpan di handphone kita. Makanya kalau nggak ada internet, nggak jalan kan. Nah itu perbedaan back end dan front end. Back end ini bertugas untuk menyimpan data ya di database, integrasi dengan sistem payment, ya, kemudian integrasi lagi dengan yang lain dan sebagainya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kasih contoh lagi, satu lagi, membuka halaman tampil. Nah, contohnya gini, misalkan, nah di sini tampil juga sama, back end, front end. Tidak ada data sama sekali di front end. Datanya ada di mana? Di back end semua. Data-data webinar ini ada di back end, nggak ada di dalam front end. Misalkan saya mencari ada webinar misalnya. Oh, ini saya mau daftar nih dasar-dasar PHP, saya klik. Kemudian saya daftar, contoh ya, ini saya mau mengikuti event. Ternyata di sini ada biayanya 55.000. Kemudian saya pilih pembayarannya, bisa Dana, bisa link aja, bisa ShopeePay dan lain-lain. Nah, kalau saya bayar, maka yang terjadi adalah anggaplah ini servernya tampil. Tampil akan menghubungi server payment gateway. Nah, dihubungin server payment gateway-nya. Jadi misalnya saya bayar nih dengan Dana, misalkan saya bayar, pilih. Dia akan memanggil servernya Dana. Nah, ini payment gateway modelnya ya. Payment gateway yaitu eksternal lokasi server kita. Nah, kemudian masukkan nomornya, bayar, kemudian berhasil divalidasi pembayarannya.
nanti maka di apa server internalnya, oh ini udah bayar nih, tampil lagi di depannya sudah bayar gitu. Nah jadi integrasi dengan pihak lain, contohnya API pembayaran, API delivery partner. Pernah lihat aplikasi Halodoc nggak? Kenapa Halodoc itu bisa, misalnya kita beli obat ya di Halodoc. Saya beli nih obat di Halodoc. Yang datang nganterin driver Gojek, ya karena API delivery partner Gojeknya kolaborasi. Dulu saya pernah ngurus aplikasi namanya Konsuldoc. Konsuldoc misalnya saya beli obat dari Konsuldoc, ya itu yang datangnya adalah driver Grab. Grabnya datang nih ke lokasi usernya, ngambil obat dari apotek, ngirimin, nganterin ke lokasi user. Nah, itu juga bisa ya. Jadi API di sini ini teknologi saat ini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai ke React. Jadi harus clear dulu perbedaan front end dan back end-nya. Jadi file XML itu harus dibaca dulu sama back-end programmingnya dan nanti setelah diproses baru keubah. Ya, jadi yang dilakukan front-end adalah membaca data-data yang sifatnya adalah data komunikasi seperti ini. Ini data komunikasi nih, XML, JSON ya, contohnya JSON placeholder. Nah, saya mau mengambil data foto misalnya. Ini format JSON. Siapa yang ngeluarin ini? Back-end. Posisinya di mana? Di sini. Dia pertukaran data kan. Berarti di sini front end nanti akan request ke alamat sini. Back end tolong tampilkan data foto dalam format JSON. Oke, katanya. Dikirimkanlah formatnya seperti ini. Harus seperti ini? Iya, seperti ini. Ini JSON namanya. Kalau yang BMKG tadi, ini adalah XML. Lebih baik yang mana ya? Sebenarnya sama aja, tapi kalau saya lebih prefernya formatnya JSON gitu. Kalau saya ya. Kalau yang lain mungkin ada yang XML, ada yang format lainnya ya, ada yang modelnya sekarang itu sudah ada yang pakai GraphQL ya, sudah banyak terobosan-terobosan terbaru gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, kalau kita tampilkan data ini kepada user langsung, apa yang terjadi? Ya aplikasi kita nggak laku dong, gitu, nggak ada tampilannya gitu. Nah, sementara kalau kita buatkan dengan React ya misalkan, tampilannya jadi seperti yang ini. Nah, ini kan sebenarnya gini, coba kita lihat ya. Ini datanya itu sama ya, ini sama kan dengan ini. Sama ini datanya. Karena saya hit API-nya ke alamat JSON placeholder ini. Kemudian gambarnya bisa kita akses di sini. Coba kita buka ya. Buka. Sama. Iya nggak? Kemudian data yang kedua, kita buka lagi. Sama ya, ungu gitu dan lain-lain. Nah artinya di sini kan kita limit nih, data yang mau ditampilkan maksimumnya 5 dan halamannya halaman 1. Misalnya halaman 2-nya saya mau buka. Berarti dia kebuka halaman 2. Kita lihat ya yang halaman 2 nih. Warna ini biru. Ya, sama ya. Nah, kayak gitu. Intinya sih seperti itu. Jadi untuk masalah desainnya ya dan lain-lain itu akan diserahkan kepada front end. Sementara untuk masalah servernya, kemudian alur API-nya, kodenya dan lain sebagainya itu di back end ya. Termasuk security-nya, autentikasinya dan lain-lain. Gitu. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ada pertanyaan? Boleh ditanyakan. Bedanya Flutter sama React Native apa? Beda provider. Kalau Flutter itu
eh, apa namanya yang mengembangkannya itu Google gitu. Kalau React Native, Facebook itu salah satu contohnya. Kalau Flutter berarti kan ya kayak Instagram, Facebook, ya itu Flutter gitu. React Native. Kemudian aplikasi-aplikasi Google itu banyaknya Flutter. Kemudian dari sisi konsep pun beda. Kalau React Native, konsepnya itu adalah komponen base. Kalau Flutter, konsepnya adalah widget. Ya, jadi itu berbeda satu sama lain. Cara mengembangkan aplikasinya pun berbeda ya. Kalau Flutter widget, ya. Nanti akan berbeda dengan konsepnya React Native yang sifatnya adalah komponen gitu. Jadi komponen ini juga salah satu konsep di React Native. Nanti kita React atau React Native ya. Sebenarnya sama kalau menguasai React ya React Native dan React Native dan React itu sama gitu. Silakan ada lagi. Kira-kira ada pertanyaan? Sudah jelas ya secara konsepnya. Nah sekarang kita coba lihat React Native-nya, React-nya. Jadi ini sebenarnya sesi saya masih malam nih, jadi nanti dibaca-baca dulu aja ya. Silakan dibaca-baca dulu. Saya jelaskan secara konsep dulu. React-nya kita mulai malam. Nanti bisa gunakan tools-nya itu namanya Code Sandbox. Nah, silakan nanti bisa dilihat-lihat tools-nya. Setelah ini saya akan bagikan materinya ya. Materinya akan dibagikan terkait dengan React, bisa dibaca-baca juga. Nanti kita akan mulai lagi di malam hari ya untuk detailnya. Silakan ada pertanyaan dulu. Jelas nggak kira-kira konsep perbedaan front end dan back end di sini? Untuk ngodingnya kita di malam hari kita akan mulai. Ya, jadi kemungkinan kalau yang saya tampilkan ini sebenarnya adalah microservice ya arsitekturnya. Nah kalau nanti yang standar itu seperti ini, ada server, ada front end, cuman 2 ini aja, jadi nggak banyak ini ya. Nah nanti pada prosesnya akan beralih ke microservice. Nanti kita di pertemuan terakhir akan belajar bagaimana membuat arsitektur enterprise yang banyak digunakan di digital startup ya. Dan juga bagaimana nanti terintegrasi dengan model continuous integration dan continuous delivery. Tekniknya banyak sebenarnya dalam pengembangan aplikasi modern. Nanti kita masih panjang, jadi bertahap ya untuk belajarnya. Oke, silakan ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Jadi ini toolsnya saya kenalkan dulu. Silakan bisa digunakan Code Sandbox ya dengan Expo. Hari ini malam ini akan kita coba Expo dan juga Code Sandbox. Kemudian ngodingnya online, tidak ada yang perlu diinstal. Ya, itu aja mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita ketemu jam 7 malam ya. Nanti panitia akan siapkan roomnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk sesi sore ini. Nanti kita ketemu di malam hari ya. Oke, terima kasih.